kewajiban bayar kifarat itu tadi kepada suaminya, bukan kepada istrinya. Dan dengan sebab jimanya itu dia berdosa. Meskipun sama istri, atau apalagi sama orang. Bukan jima, namanya jinah itu. Apa bayar kifaratnya itu? Kifaratnya nanti disebutkan i'taqu raqabatin mu'minatin. Memerdekakan budak hamba sahaya perempuan yang mukmin, yang beragama Islam. Terus selamat dari cacat, artinya anggota tubuhnya, fisik maupun psikisnya itu tidak cacat. Kan ada budak tuh zaman dulu yang cacat fisik atau cacat psikis gitu. Maka itu nggak boleh. Nah teman, masalah sekarang tuh udah nggak ada yang begitu kan. Orang seperti itu nggak ada. Maka kalau nggak ada, nggak mampu atau nggak ada, memang makhluknya nggak ada, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi batalnya 1, dendanya 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, udah dapat 59 nih, 2 bulan itu 60 hari. Udah dapat 59, dia batal. Baik dari awal. Karena harus berturut-turut. Kalau terpisah, bagaimana kalau terpisahnya oleh head? Ya kalau oleh head mah bagaimana lagi kan? Maka itu setelah head beres langsung puasa lagi. Tapi kan ini mah ya kewajiban kepada laki-lakinya kan? Laki-laki kan nggak head gitu. Bukan kepada istrinya, ini kepada suaminya. Sebab haram kalau siang-siang. Kalau malam masa bodoh, mau 8 rit lo malam. Dulunya itu nggak ada penjelasan tentang itu. Terus para sahabat Nabi itu datang kepada awalnya Sayyidina Umar. Datang dia kepada Nabi mengutarakan. Dia udah pengen ngomong cuman malu gitu. Akhirnya lama-kelamaan yang ngomong juga. Gimana ya saya semalam? Ngapain semalam? Begitulah gitu. Tahu Nabi maksudnya, oh begitu, artinya jima dengan istrinya. Turunlah ayat Al-Quran itu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, malam hari Ramadan ya. Ar-rafathu ila nisaikum, menjima istri-istri kalian. Kalau malam boleh, nggak apa-apa. Awalnya nggak ada keterangan malam boleh apa enggak. Tapi karena Allah tahu, maka diteruskan ayatnya itu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Jadi Allah tahu lah kalian tuh pasti nggak bakal kuat. Kalau sebulan penuh jangan begitu, nggak bakal kuat. Ternyata setelah Sayyidina Umar ngaku, yang lain banyak ngaku juga sama. Ternyata gitu kan. Maka berkah. Awalnya seperti kesalahan gitu kan. Karena tidak ada keterangan boleh atau tidak kan. Kalau belum ada keterangan boleh atau tidak, sedangkan judulnya itu nggak boleh kalau siang, malam juga ya begitu gitu kan. Awalnya. Tapi karena ada Sayyidina Umar itu yang ngadu kepada Kangjeng Rasul, sehingga dijadikan hukum, lalu turun ayat membolehkan kalau malam hari melakukan hubungan badan dengan istri di malam hari Ramadan. Ternyata setelah Sayyidina Umar ngaku, yang lain juga pada begitu ternyata gitu. Iya kan pusing juga kalau tiap 30 hari 30 malam orang apa. Itu yang pertama, orang wajib qada, wajib bayar kifarat, takzir. Itu orang yang batal puasa karena jima di bulan suci Ramadan di siang hari. Batalnya oleh sebab jima. Terus yajibu ma'al qada al-imsak. Wajib qada tapi juga wajib imsak. Artinya dia wajib seperti orang yang lagi puasa. Di dalam 4 tempat. 6. Ada 6 hal, 6 kejadian di mana orang itu lagi puasa Ramadan nih. Dia batal. Meskipun batal, nanti wajib qada, tapi dia jangan makan, jangan minum sampai maghrib.
Bahwa besok nih, ya Senin, orang misalkan batal puasanya. Dia sudah batal puasanya, nanti wajib qada berarti. Tapi walaupun batal, jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Jadi harus kayak orang puasa. Nah, dalam 6 hal ini. Pertama, fi Ramadan la fi ghairi ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang sengaja-sengaja buka di bulan suci Ramadan. Enggak ada alasan apa. Bukan dengan jimat, tapi bukannya ya. Kalau dengan jimat tadi kan udah. Ini mah enggak. Lah males gua puasa. Pengen ngopi dia. Pagi-pagi jam 8. Nah habis ngopi, habis selegut ya. 1 kali minum. Itu minuman yang kedua, yang ketiga, yang terus dosa. Jadi ketika dia udah batal nih, bukan berarti dia bebas. Dia tetap harus menjaga, jangan makan, minum, dan yang lain-lain sampai maghrib. Karena batalnya dia, batal yang tidak ada alasan diperbolehkan oleh agama. Bukan karena bepergian, bukan karena sakit, bukan karena apa gitu. Karena males. Terkuat, hay ngopi. Maka apalagi petantang di depan orang puasa. Nggak puasa. Artinya dia wajib imsak. Sehingga kalau dia terus tidak menahan gitu, terus makan, minum apa. Pokoknya kayak orang nggak puasa aja. Dosa. Geus mah dosa nggak puasanya. Ya. Dosa batal nanti eta. Haju, dosa eta daharna nginumna mameh maghrib. Jadi orang yang batal puasanya dengan sengaja-sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, meskipun dia batal, dia harus kayak orang yang lagi puasa sampai maghrib baru boleh bebas. Dan dia nanti wajib qada. Jadi puasa enggak, tapi harus kayak orang puasa dan nanti wajib qada. Kalau membatalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan, yang ditolerir oleh agama. Yang kedua, ala tarikin niat lailan fil fardi. Orang yang meninggalkan puasa niat pada malam hari. Malam ini nggak niat. Besok, saya lupa semalam nggak niat. Nah, berarti puasa saya nggak sah nih. Iya, puasanya nggak sah, tapi kamu harus kayak orang puasa. Sampai maghrib. Dan nanti, karena nggak jadi puasanya nih, karena nggak niat, nanti bulan Syawal harus diqada. Ya jangan mentang-mentang semalam lupa niat lah, mau makan ya tanggung. Jangan, dosa itu. Jadi meskipun tidak berpuasa, karena lupa semalam nggak niat, harus tetap kayak orang yang lagi puasa dan nanti harus qada. Makanya hati-hati niat. Jangan sampai lupa. Kalau puasanya puasa fardu ya. Yang ketiga, alaman tasahharo zonan bibako illaili fabana khilafuhu. Orang yang sahur nyangkanya masih malam, belum subuh. Ternyata udah subuh, lagi ngerokok ada orang, lu nggak puasa lu? Sahur apaan udah jam 5. Orang baru pulang dari masjid habis salat subuh, dia begini, dikira masih subuh, belum subuh. Kesiangan kali. Dia nggak tahu, belum subuh nih, makan aja. Ternyata udah. Nah, maka jangan tanggung, jangan. Jangan. Nggak ada bahasa tanggung. Jadi kalau dia tanggung gue lah, ngerokok, ngopi, makan, batal, dosa. Jadi orang yang kesiangan sahur, disangkanya masih belum subuh, masih malam. Ternyata udah subuh. Berarti dia makan tuh di waktu subuh. Kan? Maka yang begitu tuh puasanya nggak jadi, tapi harus kayak orang puasa sampai maghrib. Dan nanti harus qada bulan Syawal. Sebenarnya qadanya nggak bulan Syawal, bulan apa aja selain Ramadan. Cuman bahasa orang dulu bulan Syawal. Supaya non gerak qadaan ku sia, jangke mah sangheuk, poho gitu. Jadi katelah jadi bulan Syawal qadaan cenah. Padahal qadaan we rabe, teu kudu bulan Syawal bae gitu. Tapi ada bahasa begitu. Dalam artian bahwa orang dulu tuh bener-bener ngejaga, jangan diintar-intarin.
Itu yang ketiga. Yang keempat, alaman aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafu aidon. Orang yang keburu makan disangka udah buka, udah maghrib, ternyata belum. Nah, awas itu hati-hati. Azan oh, di Papua soalnya azannya. Yang di Malaysia itu lagi penyiar radio itu 2 menit sebelum waktu buka udah diumumin dulu. Sama. Nah yang begitu maka saya bilang hati-hati. Orang yang suka di masjid ya, yang tukang azan, muazin, merbot apa, itu harus tahu bener-bener waktu, di setting bener-bener waktu kalau mau bulan puasa tuh. Kadang-kadang jamnya yang ngaco. Saya kira ada bingung tadi bitungnya sok relatif heula bae eta. Ini daripada di sini azannya itu. Sama di orang mah ngaco lah. Ini mah enggak itu. Padahal mah jarumna geus dilewatan. Karena puasa kali berubah kan sampai kali. Atuh geus picieun jam kos itu. Ai mesinna geus rusak mah. Makanya sekalian. Jangan disepelekan waktu itu kalau bulan puasa itu. Mendingan aja kayaknya, mendingan sih misalkan azan gitu nya waktu buka lah waktu azan. Urang dahelang nunggu lah sekitar 2 menit gitu kan kita azan gitu nya mending gitu kan. Ya itu ulah. Ternyata geus dahar. Iya kan azan itu buat penanda udah buka puasa gitu. Enggak begitu juga karena kan buka itu lah bener-bener azan mah buru-buru kan sunnah buka. Maka batalan bae nginum karena azan maksudnya waktu ini harus tepat gitu. Harus tepat. Bukan hanya waktu azan, waktu bukanya. Terutama khusus si marbot itu kan. Kan sebelum dia azan dia buka dulu. Patokannya kan karena jam, makanya waktunya itu harus yang bagus. Beli jam yang bagus atulah. Jam biasa, jam analog gitu. Nggak perlu digital juga. Kadang-kadang digital ya tepati iya gitu. Yang penting mesinnya bagus gitu loh. Mesin jam tangan Rolex tak tempelkan kadinya gitu kan. Atau ya yang paling bisa di ini tuh biasanya jam HP kalau di setting otomatis tapi itu nasional itu kan. Maka ikuti itu aja. Tapi kalau settingnya otomatis ya, mau setting manual mah bisa baik tetap kan. Kadang-kadang habis dimatiin dia ngaco lagi gitu ya kalau settingnya manual. Yang otomatis ya mengikuti operator itu biasanya sama nasional berlakunya. Oke jam eta tah kos itu. Ya, itu harus tahu ya. Harus benar-benar diperhatiin. Kasihan, tanggung jawab loh orang yang main azan aja padahal belum maghrib. Nyelakain orang gitu. Kalau di sini sih ya sering ngakurin akur gitu, akur di masjidnya ya, akur. Dengan jam yang operator ya, akur. Nah, orang yang begitu tuh yang disangka udah maghrib ternyata belum, buka aja dia. Baru maghrib udah kolak sebungkus baru maghrib. Nantinya dia itu batal puasanya. Ternyata wah 10 menit lagi ternyata gua udah batal nih. Lah jangan tanggung, tungguin 10 menit lagi. Baru nerusin makan. Karena harus imsak. Meskipun udah batal nih, nggak ada bahasa tanggung. Kalau dia makan terus karena tanggung katanya, cuma 10 menit ini, 10 menit juga sama. Harus tetap menjaga. Jangan harus kayak orang puasa sampai benar-benar maghrib. Makanya hati-hati kalau yang suka ituin waktu di musola, di masjid gitu ya. Pakai patokan. Kan mesti barek jadwalnya di kalender teh aya. Kalau ngikutin TV ya bisa baik ngikutin TV juga.
Asal TV-nya Jakarta, jangan Surabaya. Waktu maghrib untuk wilayah Pontianak. Buka. Belum dibaca dia, wah Pontianak. Ya kan? Karena yang kalau matahari itu kan berjalan tenggelam di sana ya, di barat kan. Maka daerah yang paling timur, yang lebih timur itu lebih dulu. Lebih baratnya. Barat lebih akhir gitu ya, timur lebih awal. Maka kalau yang timur kita nih mana? Nah, kalau di dia udah buka, di sini udah pasti. Nah, orang yang begitu ya sama dengan yang tadi sahur kesiangan itu harus imsak. Yang mending ben buka ke duluan, nggak terlalu lama nungguin ya. Paling ini yang sahur sehari harus kayak orang puasa, tapi puasa yang nggak jadi harus kodo nanti. Iya. Dan nanti ngodoinnya mah sehari. Nggak bisa ngodoin 10 menit. Jadi wajib kodo dan wajib imsak ya. Aing mau ngodoin 10 menit baik. Nggak bisa. Ngodoinnya sehari tetap.